Satuan Tugas Penanganan COVID Nasional sangat menyesalkan sikap Saudara Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak mengingat pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Kami meminta Saudara Rizik sebagai tokoh masyarakat untuk kooperatif dan memberikan teladan. Oleh sebab itu dimohonkan kepada Saudara Muhammad Rizik Syihab untuk kooperatif dalam rangka penegakan hukum. Kalau merasa diri sehat tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum, memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama. Dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19, pemerintah akan melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menggelar rapat dengan berbagai instansi pada Minggu 29 November 2020 kemarin. Rapat kali ini diikuti oleh 7 instansi yang terdiri atas Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan, lalu Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kadif Hukum Mabes Polri, Jamintel Kejaksaan Agung, serta Badan Intelijen Negara atau BIN. Rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD membahas mengenai pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Muhammad Rizik Syihab. Hal ini merupakan respons pemerintah terkait adanya penolakan dari pihak Rizik Syihab yang tidak bersedia menjalani pemeriksaan kesehatan terkait COVID-19. Usai rapat, Mahfud MD didampingi perwakilan dari ketujuh instansi tersebut menggelar konferensi pers. Dalam kesempatan itu, Mahfud mengaku sangat menyesalkan sikap Rizik Syihab yang menolak dilakukan penelusuran kontak. Mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Kami sangat menyesalkan sikap Saudara Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak, kata Mahfud dalam konferensi persnya di Jakarta pada Minggu 29 November 2020. Kami meminta sekali lagi kepada masyarakat luas, siapapun itu untuk kooperatif sehingga penanganan COVID-19 berhasil. Pemerintah, kata Mahfud MD, akan melakukan langkah dan tindakan tegas dengan memprosesnya secara hukum bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang dianggap membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Terkait dengan itu, maka pemerintah menegaskan akan terus dilakukan proses-proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, ujar Mahfud. Ini demi kebaikan bersama dan dalam rangka tugas negara untuk melaksanakan upaya pencapaian sebuah negara. Lebih lanjut, Mahfud mengingatkan bahwa dalam situasi penularan COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini, pemerintah menegaskan agar setiap warga negara hendaknya menjalankan protokol kesehatan, termasuk secara sukarela bersedia menjalankan swab test atau tes usap, tidak keberatan ditelusuri dengan siapa saja berkontak erat, dan bersedia menjalani perawatan atau karantina jika positif tertular COVID-19. Lebih lanjut, Mahfud mengajak kepada siapapun, termasuk Rizik Syihab, untuk mendukung pelaksanaan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Juga 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Ini merupakan tindakan kemanusiaan dan non-diskriminatif, sehingga siapapun wajib mendukungnya, kata Mahfud. Dengan demikian, setelah dilakukan pelaksanaan 3T, petugas kesehatan maka dapat mengakses informasi dan data pasien, maupun kontak eratnya dalam rangka mencegah terjadinya penularan. Data tersebut tidak untuk disebarluaskan kepada publik, melainkan hanya untuk penanganan kasus, ucap Mahfud. Diketahui sebelumnya, Rizik Syihab menjalani perawatan di Rumah Sakit UMI sejak beberapa hari lalu akibat kelelahan. Rizik Syihab kemudian melarikan diri dari Rumah Sakit UMI Kota Bogor saat hasil swab tes miliknya menjadi perdebatan dengan Pemkot Bogor. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Henry Fiuser,
menjelaskan bahwa Rizik Syihab kabur dari Rumah Sakit UMI pukul 20.50 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 28 November melalui pintu belakang. Kabur melalui pintu belakang, diduga melalui gudang obat Rumah Sakit UMI. Namun security Rumah Sakit UMI atas nama Edi Setiawan tidak mengetahui kendaraan yang digunakan. Setelah dicek oleh security pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat bahwa keduanya, yaitu Rizik Syihab dan istri, telah meninggalkan kamar rumah sakit sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia Barat, jelasnya. Hendri pun menegaskan pihak rumah sakit masih tertutup terkait keberadaan pasti Rizik Syihab. Di sisi lain, Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI Aziz Yanuar mengaku tidak mengetahui keberadaan Rizik Syihab. Meski demikian, ia memastikan kondisi Rizik Syihab sangat baik setelah pulang dari Rumah Sakit UMI Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 28 November 2020 malam. Persoalan di mana itu hak beliau, saya tidak mengetahuinya, katanya pada Minggu 29 November 2020. Meski demikian, dari komunikasinya melalui saluran telepon, Aziz memastikan Rizik sendiri dalam kondisi sehat. Karena alasan itulah ia kemudian diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit UMI Bogor. Bahkan termasuk saat jalani perawatan di sana, Aziz memastikan kesehatan Imam Besar FPI stabil dan tak pernah memburuk. Kondisi kesehatannya tak pernah memburuk, alhamdulillah. Jadi konsisten, alhamdulillah, baik dan sehat, ungkap Aziz. Sedangkan saat disinggung apakah Rizik berada di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Aziz menolak memberitahu keberadaannya. Ia mengelak bila saat ini Rizik berada di sana. Kalau itu saya tidak tahu, tutupnya. Khusus untuk Rumah Sakit UMI dan Mercy itu juga akan dimintai keterangan. Dimintai keterangan itu mungkin hanya perlu data-data teknis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memang ada ketentuan hak pasien untuk tidak membuka atau untuk meminta agar catatan kesehatannya itu tidak dibuka. Artinya itu dilindungi. Setiap pasien berhak untuk meminta agar rekod kesehatannya tidak dibuka kepada umum. Tetapi di sini berlaku dalil lex specialis derogat legi generalis, bahwa kalau ada hukum khusus maka ketentuan yang umum seperti itu bisa disimpangi atau tidak harus diberlakukan. Ada ketentuan khusus bahwa dalam keadaan tertentu menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kesehatan dan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, maka medical record atau catatan kesehatan seseorang bisa dibuka dengan alasan-alasan tertentu. Bahkan juga siapa yang menghalang-halangi petugas untuk melakukan upaya menyelamatkan masyarakat, di mana petugas itu melakukan tugas pemerintahan, maka siapapun dia bisa diancam juga dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 212 dan 216. Jadi ada perangkat hukum di sini yang